Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma fis samawat, alhamdulillahi ma fil ard, alhamdulillahi ma bainahuma. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para salikin, para jamaah, kolega, sahabat, dan teman-teman, mari kita bermunajat pada Allah untuk memulai ngaji kita pada pagi hari ini. Seraya mohon ridho dari guru-guru kita. Semoga apa yang kita kaji mendapatkan hidayah, menjadikan futuhul qulub kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini kita masih meneruskan tentang aqobatut taubah. Satu hal yang harus kita lakukan sebelum melangkah lebih jauh menuju akhirat, menuju Allah, agar amal-amal kita itu diterima oleh Allah, maka diri kita, jiwa kita, spiritual kita, hati kita harus kita bersihkan dari dosa-dosa sehingga bersih untuk kita bisa menuju Allah. Hari pengajian Sabtu yang lalu kita sudah diperkenalkan ada 3 jenis dosa yang itu perlu kita mohon taubat. Yang pertama adalah dosa karena meninggalkan perintah Allah. Yang kedua misalkan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Yang kedua adalah menjalankan larangan Allah ya, dengan segala pernak-perniknya. Dan yang ketiga adalah dosa karena kita sebagai hukukul Adam, sesama anak Adam, sesama manusia yang seringkali banyak dosa. Nah, untuk kali ini Imam Ghazali menerangkan beberapa dosa sesama manusia. Dan ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa nawabihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana fil mali fayajibu 'alaika antaruddahu alaihi in amkanak. Kalau dosa kita berhubungan dengan harta, bisa karena sewa menyewa, karena hutang piutang, karena pinjam, atau karena mengambil tanpa izin, ya, antara sesama manusia, maka dengan demikian fayajibu alaik, maka kamu harus tetap mengembalikan sampai kapanpun hutang tanggung jawab itu harus dijalankan. Antaraddu, maka dengan demikian engkau harus mengembalikan itu kepada yang alaihi orang yang punya, in amkanaka, kalau itu memungkinkan kamu segera untuk mengembalikan. Jadi di dalam Islam itu ada 3 yang harus disegerakan. 1 adalah membayar hutang. 2, menikahkan anak kalau sudah jatuh umur yang lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Dan yang ketiga adalah menyegerakan untuk memandikan dan seterusnya, mensolati sampai memakamkan saudara kita yang wafat. Nah ini. Nah karena itu hutang jangan ditunda-tunda. Oke, ini idealnya para salikin. Tapi seringkali manusia ada halangan untuk membayar hutang. Nah, karena itu Imam Ghazali mengatakan fa in ajasta an dzalik li adamin wa fakrin fastahillu minhu. Jika engkau dalam jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, mengambil barangannya itu belum mampu untuk membayar, ya,
Li'adami fakrin, karena ketiadaan dan kamu itu masih fakir. Itu pengertiannya adalah orang yang tidak bisa mampu, orang tidak makan kira-kira 2 hari, masih punya uang untuk 2 hari, itu masih disebut fakir ya. Ya. Fatastahilu minhu, maka sebaiknya kamu itu segera menghubungi orang yang dituju itu dengan minta halalnya. Jangan diam-diam. Nah, seringkali kita jumpai 2. Satu diam-diam merasa tidak punya hutang, tidak punya pinjam. Di sisi yang lain merasa fakir sehingga tidak perlu untuk membayar hutang dan minta diputihkan. Nah, ini tidak pas. Nah, syarat untuk minta memutihkan itu adalah fakir. Dalam keadaan fakir yang dia tidak mungkin untuk membayar. Kemudian dia minta diikhlaskan, diputihkan. Ini lebih baik daripada pura-pura tidak punya hutang, karena hutang itu harus dibayar. Ya, ini keadaan kedua. Keadaan pertama punya segera dibayar, wajib. Yang kedua tidak punya, minta dihalalkan. Oke. Nah, yang ketiga, fa in ajasta an dzalika li ghaibatir rajuli au mautihi au wa amkana tasaddaqu anhu faf'al. Fa in ajasta, lalu jika engkau tidak mampu andalik dari semua yang 2 tadi, ya. Yang pertama tidak punya untuk membayar, yang kedua belum juga bisa dihalalkan dan tidak mulut itu tidak mudah untuk bicara, Pak, Bu, dihalalkan ya, utang-utang saya mohon diputihkan, kan sulit ya, ini hubungan sesama manusia. Maka dengan demikian li ghaibatir rajul, yang kita hutangi ini juga ditandai dengan sudah wafat, ya, au mautihi, atau sudah wafat, wa amkanu satatu anu faf'al, maka dengan demikian caranya adalah kamu memungkinkan ya bersedekah untuk orang itu, dan lakukanlah sedekah itu untuk orang yang kita pinjamin, tapi orang yang kita pinjam itu sudah wafat. Ya, memang ada ahli waris. Nanti first step-nya itu ahli warisnya, Pak, Ibu, saya dulu punya utang kepada Bapak, Ibunya sekian. Ini saya serahkan. Nah, kalau anak keturunannya tidak ada, maka sedekahkanlah hutang piutang itu adalah untuk kepada orang yang kita hutangi yang beliau sudah wafat. Jadi jangan diam. Pas waktu kita sudah punya, yang kita pinjami sudah wafat, oh karena itu saya enggak punya hutang ya, karena itu enggak perlu saya bayar. Enggak, harus dibayarkan. Dengan apa? Bersedekah yang ditujukan, yang diniatkan untuk orang yang dipinjamin itu. Ya, ini berapa? Ini sudah 3 step. Step atau situasi keempat adalah wa illam yumkin fa'alaika bitakthiri hasanatika farruju' ilallah bitadarru wal ibtihali ayyurdiyahu anka yaumal qiyamah. Nah, ini keadaan yang sudah parah, sudah nggak punya, tidak diikhlaskan untuk tidak membayar, kemudian juga tidak mampu bersedekah untuk orang yang kita pinjamin. Illam yumkin, kalau tidak mungkin, fa'alaika, maka hendaknya bitaktsiri hasanah, engkau harus memperbanyak perbuatan baikmu, ya, warju'i ilallah, dan serahkan pada Allah. Ya Allah, saya itu punya hutang, belum membayar, belum dihalalkan, beliau wafat, saya masih fakir. Nah, maka amal baik saya ini saya peruntukkan kepada orang tersebut, ya, dan saya kembalikan pada Allah. Bitadharru'i wal ibtihal, dan dengan merendahkan hati serta memohon sepenuh hati hari kiamat, ya, an yurdihu anka yaumil qiyamah, semoga nanti di yaumil qiyamah itu Allah ridho terhadap upaya saya.
Ini kadang-kala manusia itu macam-macam ya, sudah punya hutang, tidak mampu membayar, tidak berani ngomong, hartanya biasa secukupnya, amalnya juga nggak baik, terus bagaimana ya? Gitu loh. Ini kan tanggung jawab sosial, tanggung jawab hak Adam yang harus dijalankan. Oke, jadi Ibu Bapak Ibu sekalian empat step ya terhadap hutang piutang itu. Kalau enggak itu tetap dosa. Oke. Yang kaitannya dengan hutang piutang menyangkut harta. Sekarang wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa amma makana fin nafsi fatamakunuhu minnal qisasi awliya'ahu hatta yaktasso minka aw yaj'alaka fi khillin. Sekarang contoh dosa lain sesama manusia. Wa amma makana min nafsi, kalau dosamu itu karena jiwa, ya pernah menyakiti, pernah memukul, ya pernah menjadikan seseorang itu sakit, ya maka dengan demikian maka engkau harus memberi peluang fatamak kunuhu minal kisos. Orang itu kisos. Saya pernah memukul kamu 2 kali, silakan saya pukul. Saya pernah menghina sehingga sakit, hinalah saya dan datangi untuk mengkafarat. Ini namanya kafarat kisos, hingga ia mengkisoskan dirimu dan ia menjadikan kamu dalam dimaafkan. Wahilin halal, menjadi halal. Rasulullah sendiri pernah juga seperti itu. Beliau pernah merasa salah, kemudian seseorang itu datang, Rasulullah membukakan punggungnya, silahkan pukul saya. Nah, ini cara untuk menghalalkan kalau seseorang itu punya salah yang bersifat jismi, yang bersifat adalah jiwa. Oke, ini yang bentuk lain ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bentuk lain lagi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa amma fil irdi fa ini tabtahu au bahattahu au satamtahu wa haqqo an tukadziba nafsak baina yaitu man fa'alaika fa'alta dzalik ngindahu. Nah, yang ketiga harta, kemudian ini adalah jiwa, kemudian yang terakhir itu yang sering kita dan banyak dilakukan. Wa amma fil irdi fa innahu ikhtibatahu. Kalau dosanya itu karena menghibah kepada seseorang, maka dengan demikian ya seseorang itu harus melakukan permohonan maaf karena ini adalah membuat kebohongan tentang dirinya atau memakinya. Maka dengan demikian fahaqqaqa an tukadziban nafsak, maka terpastikan kamu mesti menjelaskan bahwa dirimu telah berbohong. Pak, Ibu, saya telah berbohong. Pak, Ibu, saya menghibah. Pak, Ibu, saya telah menfitnah Bapak, Ibu. Izinkan saya mohon maaf. Tapi ini berat ya, sekarang itu menfitnah itu pakai media sosial. Gimana cara meminta maaf seperti ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kalau memang tidak jelas terhadap info apapun, apalagi itu info bersifat pribadi, ya tangan kita nggak usah gatel untuk men-share. Karena itu termasuk ghibah, termasuk fitnah. Dan ini bahaya dan posisi di status hukumnya ini harus minta maaf pada seseorang itu, ya. Maka dengan demikian kita harus baina yadai manfaat dzalik indahu, maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian engkau telah berbuat dan mengenai diri orang itu. Wa antas tahil, maka sebaiknya engkau harus minta dibebaskan dosa. Menfitnah, menghibah, membunuh karakter orang, maka dia harus minta maaf. Ya. Wa antasila min sahibi in amkanaka, kalau itu mungkin.
memungkin. Nah, hadza idza lam takhsha ziyadata ghaidin aw haijin fitnatin fi idhari dzalik aw tajdidihi. Hal ini apabila engkau tidak takut kian bertambah ya kemarahan atau berkobar-kobar fitnah dalam menjelaskan hal itu dan mengadakan pembaruan kejadian itu. Artinya gini, kalau saya menerangkan atau kita menjelaskan, Pak, saya dulu menfitnah, loh, orang itu menjadi marah, menjadi-jadi, ya, maka ini ada cara lain. Cara lain. Jadi kadang-kala tujuan baik belum tentu ditanggapi dengan baik pula. Ya, artinya orang dalam hal memaafkan dan minta maaf itu harus benar dan orang Jawa menyebut benar dan benar. Benar tapi tepat waktu. Kalau lagi dia naik pitam, kemudian kita menjelaskan terhadap fitnah yang kita lakukan, dia tambah marah. Nah, dengan demikian, ya Allah, Imam Ghazali mengatakan, memberikan masukan, fa in khasita la dzalikat farju' ila Allah Subhanahu wa taala liyurdiyahu anka. Jika engkau takut dengan hal itu, artinya tambah marah, farju', kembalikan itu semua kepada Allah, ya. Ila Subhanahu wa taala liyurdiyahu anka, agar kita itu diridhokan. Allah itu meridhoi terhadap hal ini dari apa yang kita lakukan. Was'alahu khairan katsiran fi muqabalatihi, dan agar dia menjadikan untuk orang itu kebaikan yang berlimpah sebagai perimbangannya. Doa. Ya Allah, saya telah menfitnah si A. Ya Allah, moga-moga si A itu hidupnya baik, hidupnya tenang, hidupnya sukses, lahir batin, dunia hati, didoakan. Setiap hari harus didoakan. Karena kita menfitnah yang itu akibatnya bisa berpuluh-puluh tahun juga. Nah, maka hati-hati kita ya. Tidak usah men-share-share yang sifatnya fitnah. Kalau itu hubungannya dengan pribadi dan sesuatu yang tidak benar. Ya, caranya seperti itu. Karena kalau kita ngomong, dia tambah marah. Nah, marah itu berarti dosanya nanti dua belah pihak. Ini disarankan oleh Imam Ghazali didoakan. Moga-moga beliau baik, diampuni dosanya, hidupnya sejahtera lahir batin, gitu ya. Wal istighfar katsiran, dan kamu memohonkan ampun, ya Allah. Moga-moga teman saya yang saya fitnah itu dosanya diampuni, ya. Katsiran li sahibihi, ya, kepada orang yang teman kita yang jadi korban fitnah tadi. Tapi Bapak Ibu sekalian ya jangan merasa, oh, dah saya nggak mau minta menerangkan, nanti dia akan marah. Tapi diupayakan. Kalau memang tidak memungkinkan dua tadi. Satu, memohon kebaikan untuk orang yang kita sakiti. Yang kedua, memohonkan ampun dosa-dosa yang kita sakiti tadi. Yang kita fitnah tadi. Dengan cara yang betul-betul ikhlas tadharru tadi, dan mohon untuk dikembalikan pada Allah. Nah, ini berapa? Yang sudah ketiga. Yang keempat, dosa karena menyangkut kehormatan. Wa ammal hurmatu bi an huntahu fi ahli aw walidi aw nahwihi fala wasalil istikhlali wal idhari li annahu yulidu fitnatan wa qaidan. Adapun dosa menyangkut kehormatan, seumpama engkau mengkhianatinya terhadap keluarganya, fi ahli wa auladihi, dan juga kepada anak-anaknya, yang kita hancurkan kehormatannya, wa nahwihi, dan orang semacamnya. Ini bahaya, banyak loh orang itu seringkali menghancurkan jiwa, harkat, martabat yang kita tuju, tapi efeknya kepada anak cucunya. Nah, ini bahaya banget, ya. Fala wajalil istikhlal, maka tidak ada cara lain kamu meminta maaf, menghalalkan sambil mencari penjelasan. Ya Allah,
Bapak, Ibu, ada anak-anaknya, saya dosa, saya telah menfitnah kehormatan ibu, bapak menjadi orang yang dihina di depan umum, karena itu mohon dimaafkan. Itu harus minta seperti itu ya. Karena sesungguhnya itu akan menimbulkan fitnah dan kemarahan. Maka itu orang itu melihat orang yang difitnah itu kan orangnya percaya aja akhirnya kan. Si A jadi jelek, si B jadi jelek, anak cucunya menanggung itu semua. Maka ini caranya adalah yang pertama harus minta maaf, betul minta dihalalkan. Nah, contohnya Gus Dur lah ya. Gus Dur dijatuhkan, martabatnya dijatuhkan, bukan hanya beliau pribadi, tapi keluarganya, tapi juga organisasi, ya NU, beliau mengatakan orang-orang seperti itu dimaafkan, tapi tidak dilupakan kesalahan. Nah, contohnya harus ada hal seperti ini. Nah, ada situasi yang lain para salikin. Kalau yang lain situasinya bagaimana? Bal tadarru'u ilallah subhanahu wa yurdhi anka waj'allahu khairan katsiran fi maqabalati. Akan tetapi sebaiknya engkau memohonkan dengan sebenar-benarnya pada Allah agar dia meridhoi hal itu darimu. Jadi kamu harus tetap minta maaf kepada seseorang, tapi kita juga harus minta maaf pada Allah. Moga-moga Allah memaafkan, meridhoi apa yang kita lakukan tadi, diampuni, dan menjadikan untuk orang yang itu kebaikan berlimpah sebagai perimbangan dosamu kepadanya itu. Jadi tetap kita harus mendoakan dan meminta maaf kepada orang-orang yang kita sakiti. Ini baru namanya orang membersihkan diri kita dari hak sesama manusia. Kalau dengan Allah, maka caranya ya tobat, kira-kira itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, fa in amintal fitnah wal haija wa huwa nadirun fastahillu minhu. Lalu bila engkau merasa aman dan fitnah dan dari pertengkaran yang sengit dan kondisi ini jarang terjadi, maka mintalah kehalalan dari orang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian itu ya. Jadi intinya minta halal, minta maaf, dan minta agar dosa-dosa tadi dimaafkan, sehingga dengan demikian kita itu menjadi bersih. Nah, ini contoh. Nah, ini sekarang yang keempat atau kelima tadi ya. Wa amma fitin, kalau dosa kita sesama manusia itu karena agama, atau misalkan kita mengkafir-kafirkan sesama umat Islam, kan tidak boleh kan orang sesama muslim mengkafirkan, tidak boleh. Gitu. Au bid'ah, atau dia waduh bid'ah dolalah, setiap dolalah finnar. Misalkan kita disalah-salahkan, itu nggak boleh di dalam sesama Islam. Maka dengan demikian ya au bid'ah au dolalah fawa ashabul umur. Ini adalah perbuatan yang paling berat. Karena urusannya agama. Jadi kalau sudah dengan urusan agama, jangan mudah untuk mengkafir-kafirkan, untuk membid'ah-bid'ahkan, dan ini resikonya besar menurut Imam Ghazali, karena ini adalah ashabul umur. Ini adalah perbuatan yang paling berat. Nah, caranya fastaju ila takdzibi nafsika baina yadayya mangkulta lahu dzalik. Maka engkau perlu menjelaskan kebohongan dirimu di hadapan orang yang engkau telah berkata kepadanya tentang hal itu. Maaf dulu saya kafirkan. Mohon maaf, izin. Mohon saya dimaafkan. Saya telah bicara yang salah, mengkafirkan Bapak. Ini kan banyak kan sekarang itu sedikit-sedikit kafir. Kalau tidak sesuai dengan amalannya, dikafir-kafirkan. Negara kafir, negara tauhid, ini negeri kafir. Kafir memang katanya hurufnya 5, tapi konsekuensinya itu berat banget. Orang yang mengkafir-kafirkan seperti itu ya. Maka dengan demikian wa antastahilla min sahibika in amkanaka, maka caranya engkau harus minta maaf terhadap orang itu jika memungkinkan.
Wa illa kalau tidak bisa fal ibtihalu illahu ta'ala jiddan wa tanaddumu ala dalik liyurdiyahu anka. Kalau tidak bisa maka kita harus memohon ampun kepada orang tersebut selain diri kita dengan cara sungguh-sungguh dan menyesali semua, ya, watanaddumu, dan kita menyesali semenyesal-sesalnya ala dalik dari perbuatan kita membid'ah-bid'ahkan dan mengkafir-kafirkan tadi, liyurdiyahu anka, agar Allah meridhoi ini semua. Nah, sekarang setengah agak kesimpulan. Wa jumlatul amri fama amkanaka min irdoi khusumi amilta, dan kesimpulan dari jumlah itu masalah dosa-dosa tersebut maka kamu harus memungkinkan minta ridho. Ini step pertama. Wa malam yumkina ruja'ata illa ta'ala wa tadzaru wal ibtihal. Kalau tidak mungkin kamu harus tadzaru, dikembali kepada Allah, mohon ridho dan merendahkan diri pada Allah untuk minta maaf terhadap itu semua. Ya, watasodduki liyuridai anka, dan kita minta ya satu sikap yang betul-betul mohon maaf itu tasodduk, betul-betul benar, ya benar. Kalau minta maaf benar, jangan hanya di mulut. Liyuridai anka, dan kita mohon ridhonya. Fayakunu dzalika masyiatillahi subhanahu yaumul qiyamah, maka semua itu insya Allah kita akan mendapatkan ridho dan itu dikabulkan Allah di hari kiamat. Jadi dengan demikian hati-hati kita dosa sesama manusia karena harta, ya karena martabat, karena jisim, karena fitnah, karena agama tadi, maka harus tetap minta maaf yang harus kita lakukan. Maka ketauliah ini adalah sebenarnya, maka sadarlah terhadap hal itu. Itu arahan ajaan dari Imam Ghazali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang satu kalimat terakhir, fa'idha anta amilta ma wasofnahu wa barru'ta qalbun ani ikhtiyari misliya fil mustaqbal faqad kharajta minadz dzunubi kulliha. Apabila engkau telah mengerjakan semua itu, kita kerjakan, minta maaf, minta halal, maka dengan demikian faqad kharajta minadz dzunubi kulliha, maka engkau akan dikeluarkan dosa-dosamu itu. Wa in hasalta minkan tabri'ahul qalbi, dan jika telah berhasil darimu pembebasan hati, ya, walam yahsul minka qadha fa wa irda'ul khusum, tapi kita masih ada kewajiban-kewajiban kita yang diqadha. Ini kadang-kadang orang punya hutang merasa tidak punya hutang, ya, pura-pura tidak punya hutang, kemudian tidak mengkodok hutang itu berakibat. Jadi minta maaf iya, mengkodok terhadap kesalahan, membayar tadi kalau hutang ya hutang, kecuali sudah sama-sama ridho itu harus dilakukan, ya. Karena tanpa itu maka belum tuntaslah sengketa kita sesama manusia. Fattiba'ul lazimatu wa sa'irud dzunub wa maghfuratun. Maka dengan demikian ini akan bisa menghapuskan dosa kalau semua sudah kita lakukan. Kalau tidak, kita masih punya dosa. Sedangkan dosa-dosa itu, ya Allah lainnya diampuni. Begini, kalau dosa kita yang lain kepada Allah, selain dosa sesama manusia tadi, dan kita mohon maaf, Allah memaafkan. Tapi kalau dosa kita sesama manusia tadi, maka dengan demikian harus dihalalkan. Kalau tidak bisa, step berikutnya mohon ridho Allah. Perbuatan baik kita sebagian kita untukkan orang yang kita sakiti tadi, ya. Kemudian kalau punya sedekah, kita sedekahkan atas nama orang yang kita fitnah tadi atau kita hutangin tadi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian,
beliau Imam Ghazali menjelaskan kalau mau mengerti tentang cara mohon ampun, ya maka beliau menyarankan fangdur kitab taubah min kitab Ihya Ulumuddin, maka bacalah secara lengkap tentang bab taubat di buku kitab Ihya Ulumuddin, ya, wal qurbatu illallah ta'ala, dan kitab qurbatu illallah ta'ala, yang keduanya kitab al Ghosyatul Quswa, ya. Kitab ini sangat penting, dan untuk itu beliau menutup, ya, walladzi dzakarnahu hahuna wal aslu alladzi la budda minhu wa billahi taufik. Kalau kita sudah berniat seperti itu, moga-moga urusan kita itu, ya, Imam Ghazali mengatakan semoga Allah memberi pertolongan pada kita yang mengerti tentang permohonan maaf sesama manusia dan dosa kita pada Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesi pertama moga-moga mendapatkan ridho dan maunah dari Allah. Apa yang kita kaji ini adalah betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.